Bab ke-263. Mata Joe mengikuti setiap gerakan sang bos. Alfian tampak tak sabar ingin menerobos pintu kaca itu. Dari dalam tangisan si bayi terus menggema, seolah sedang memanggil. Ah, mungkin begini rasanya menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Ada rasa bahagia dan cemas menyatu di hati. Joe membayangkan akan sepanik apa dirinya nanti saat Irene melahirkan buah hati mereka. Apakah ia akan lebih panik dibanding Alfian? Ataukah ia bisa bersikap tenang seperti saat menghadapi berbagai masalah? Dalam hitungan menit pintu kaca itu terbuka disusul dengan kemunculan seorang pria berpakaian hijau. Ia membuka masker yang menutupi hidung dan mulut. "Keluarga pasien!" panggil lelaki itu. Alfian mendekat. Tatapannya penuh harap agar sang dokter membawa kabar baik tentang anak dan istrinya. "Bagaimana istri dan anak saya?" tanya Alfian. Ketegangan memancar dari raut wajahnya setelah mengajukan pertanyaan itu. "Operasi berjalan dengan baik. Bayinya lahir dengan selamat dan sehat," ucap sang dokter. Alfian tak lantas lega sepenuhnya. "Istri saya bagaimana? Maaf saya harus menyampaikan ini. Kondisi pasien cukup mengkhawatirkan. Ada pendarahan hebat akibat benturan keras di bagian kepala. Untuk saat ini pasien masih kritis. Kami masih terus memantau perkembangannya." Detik itu juga Alfian merasakan lemas pada seluruh tubuhnya. Mata terpejam, untuk bernapas pun terasa berat. Penjelasan dokter seolah cukup untuk menggambarkan bahwa Eileen dalam keadaan tidak baik-baik saja. "Tolong lakukan yang terbaik untuk istri saya, dokter." Suara Alfian terdengar sedikit gemetar saat mengucapkan kalimat itu. "Insya Allah, kami akan melakukan upaya terbaik. Boleh saya masuk?" tanyanya, tampak tak sabar. "Silakan. Sebentar lagi bayinya juga akan dipindahkan ke ruang perawatan bayi." Mengikuti langkah sang dokter, Alfian melangkah dengan penuh rasa khawatir. Sementara Joe tetap menunggu di luar, meraih ponsel untuk mengabarkan kepada kerabat tentang kondisi Eileen dan bayinya. Begitu memasuki ruangan, pandangan Alfian langsung tertuju pada Eileen yang terbaring dengan beberapa peralatan medis melekat pada tubuhnya. Seorang dokter terlihat memeriksa kondisinya, sementara yang lain sedang membersihkan peralatan yang mereka gunakan. Alfian mendekat. Tangannya terulur membelai puncak kepala. Keadaan ini hampir sama ketika ia melahirkan anak pertama mereka, Boy. "Sayang, kamu harus kuat. Maafkan aku," bisiknya ke telinga, lalu menciumi kening. "Ada Bim-Bim yang menunggu kamu." Lagi, ia mencium pipi. Beberapa saat ia habiskan di sana, sebelum akhirnya menuju sebuah box bayi di sudut ruangan. Tangisan bayi yang baru terlahir itu terus menggema. "Assalamualaikum, Bima Sakti Alfiano Darmawan," bisiknya pelan. Alfian menyambut putra bungsunya dengan mengumandangkan azan, kemudian membisikkan kata maaf. Sebab kelahiran si bungsu yang seharusnya disambut dengan sukacita itu harus berbalut kesedihan. Kini, Alfian sedang duduk di sebuah kursi dengan menyandarkan tubuh kecil itu di dadanya, sesuai saran dokter untuk melakukan metode skin-to-skin. "Kamu yang kuat ya, nak? Mamanya belum bisa ketemu Bim-Bim. Kita doain mama biar cepat bangun." Ia mendekap tubuh mungil itu penuh kasih. Dan, seolah mendengar suara sang papa, tangis si kecil perlahan reda. Kulitnya yang halus bersentuhan langsung dengan hangatnya tubuh sang papa. "Anak papa yang sehat, ya? Ada kakak Boy, kakak Bray sama kakak Bian yang lagi tunggu Bim-Bim." Ia tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Jemari mungil itu ia kecup pelan. Langkah kaki saling berkejaran mengalihkan perhatian Joe. Pria bule itu melirik ke sumber suara, di mana Galih dan Riana tampak berjalan dengan tergesa-gesa. "Bagaimana, Joe?" tanya Riana. "Operasinya berjalan lancar, bayinya selamat dan sehat. Bos S. Edang di dalam."
Alhamdulillah. Ucap sepasang suami istri itu bernapas lega. Tapi, Aileen baik-baik saja, kan? Dia sehat? Tanya Riana lagi. Kali ini dengan nada lebih mendesak. Joe terdiam sejenak. Tak tahu harus berkata apa. Kondisi Aileen sekarang pasti menjadi berita sedih untuk seluruh keluarga. Kata dokter ada pendarahan akibat benturan di kepala. Untuk sekarang, Bu Bos belum sadar. Mata Riana seketika melelehkan cairan bening mendengar kabar adiknya. Galih segera memeluk dan menenangkan. Tenang, ya. Kita nggak boleh sedih di hadapan Alfian. Setidaknya kita harus memberi dukungan. Menangis hanya akan membuat kita semakin lemah. Wanita itu mengangguk sembari mengusap air matanya. Berusaha untuk mengusatkan hati. Namun, gagal. Ia kembali menangis dalam pelukan suaminya. Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi, Joe? Tanya Galih. Menurut keterangan Pak Mul, mereka mengambil jalan pintas supaya cepat sampai ke sekolah. Tapi, tiba-tiba ada kendaraan yang menyalip dari arah belakang sehingga terpaksa membanting setir ke arah kiri dan menabrak pohon besar. Bu Bos terluka di bagian kepala, sedangkan Pak Mul patah tulang di kaki kiri. Riana terpejam. Hanya doa yang ia panjatkan dalam hati, berharap adiknya bisa melalui masa sulitnya. Tak lama berselang, pintu kaca itu kembali terbuka. Dua orang wanita mendorong boks bayi. Galih dan Riana langsung berdiri menatap pada bayi mungil yang terbaring di dalam sana. Alhamdulillah, dia sehat, Mas. Bisik Riana penuh haru. Iya, anggota baru di keluarga kita. Balas Galih, menyentuh permukaan kaca itu, seolah ingin menyentuh keponakan kecilnya. Perhatian Galih kemudian tertuju kepada Alfian, yang keluar dari ruangan dengan raut wajah penuh khawatir. Galih langsung menghampiri dan memeluknya. Menepuk bahunya berulang-ulang. Selamat untuk kelahiran si bungsu. Bisiknya. Alfian hanya mengangguk. Tapi Aileen, insya Allah dia akan baik-baik saja. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih. Balas Alfian. Oh ya, bagaimana anak-anak? Kamu tidak memberitahu mereka tentang apa yang terjadi, kan? Mereka hanya tahu bahwa mamanya sedang di rumah sakit untuk melahirkan adik mereka. Balas Galih membuat Alfian bernapas lega. Jangan sampai mereka tahu, terutama Bray. Dia yang paling kritis dalam berpikir, bicara sedikit saja, dia pasti akan curiga. Ujar Alfian. Aku sudah memberitahu semua orang di rumah agar merahasiakan dari anak-anak. Tante Fanny dan Oma juga ada di rumah untuk menemani mereka. Waktu menunjukkan pukul 9 malam ketika Alfian memasuki kamar perawatan di mana sang istri sedang terbaring dalam keadaan tak sadarkan diri. Ia baru saja berbicara dengan dokter tentang kondisi Aileen yang semakin menurun. Wanita yang menemainya selama 11 tahun itu sedang berjuang untuk hidup. Alfian benar-benar tak sanggup membayangkan akan seperti apa hidupnya tanpa wanita itu. Kebersamaan semalam masih terngiang dalam ingatan Alfian. Bagaimana wanita itu menangis setelah bermimpi buruk dan meminta Alfian menjaga anak-anak, seolah membawa pesan terakhir. Apa ini arti dari semua yang kamu ucapkan semalam? Supaya aku memilih anak-anak dibanding kamu. Ia menggenggam tangan halus itu dan menciumnya. Aku tidak akan bisa. Aku harus bilang apa ke anak-anak kalau mereka menanyakan mamanya? Boy, Bian dan Bray akan menangis dan kecewa. Mereka akan menyalahkan aku karena tidak bisa menjaga mamanya. Dan Bim-Bim. Alfian masih larut dalam tangis ketika alat pendeteksi detak jantung itu berbunyi lama.